warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para kesepuhan, seluruh jamaah manaqib yang sangat saya cintai, wabil khusus yang mulia sahibul fadilah wal barakah wal karamah Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Semoga abah tahun barokah umur, barokah kesehatan, kita selalu jamahnya kecipratan barakahnya, barokah mertua, barokah guru, barokah karunia Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, syafaat Rasulillah. Semoga Allah turunkan di tempat ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab barokah semua itu semoga yang menjadi hajat Allah kabulkan, yang menjadi keinginan Allah wujudkan. Semoga anak dan keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Semoga Allah sehatkan jasmani rohani kita, berikan kekuatan dan istiqomah, berikan mustajab doanya, ditambahkan mustajab doanya, ditambahkan ma'rifatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semua tercurah ke pangkuan baginda dalam habibana wa syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita mengulas kalimat tadi. Anak-anak dengarkan dulu. Ungdur makola ola tandur mankola. Ungdur lihatlah, berarti pakai anaknya dibenerin dulu gitu. Melihat pakai, kalau orang melihat pasti mendengar. Wih, ngelihat gak ya? Omongannya kedengar? Orang mendengar belum tentu melihat. Wih, Mek, ada lo tuh Mek, ada yang yang pendengar belum tentu bisa melihat. Ini sound system bisa kedengar ke sana, tapi belum tentu melihat. Artinya kedekatan murid dengan guru ini akan mengalirkan barokah. Kalau Anda yang cuma lihat ada di YouTube gitu ya, atau orang hanya mendengar di rekaman atau di radio, itu beda barokahnya dengan orang secara langsung. Dengan melihat secara langsung, dengan yang tidak, itu pasti akan berbeda. Ungdur makola bukan isma, tapi ungdur. Kalau melihat pasti mendengar, tapi mendengar belum tentu melihat. Makanya setelah melihat tadi, apa ya? Kalau melihat ini kan namanya ngaji, kalau dicontohin bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana salaman, betul? Bagaimana cara berbicara. Nah itu kalau sudah melihat pasti mendengar. Apa yang harus disampaikannya didengar, apa yang perlu dilihat dipraktekkan itu harus dilihat. Makanya harus undur mankola, wala tangdur mankola. Dan jangan kau lihat siapa yang berbicara di situ. Mau apapun yang dibicarakan, kalau memang itu kebaikan, ambillah. Walaupun kita mendapatkan nasihatnya dari seorang perampok, dari seorang pembunuh, kalau mengajak keimanan ikutin. Tapi dari kiai dapatnya pakai dalilnya, tapi untuk permusuhan tidak boleh. Betul? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kamu di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Tidak dilihat di situ lagi orangnya siapa, tapi selama orang itu beragama, orang itu punya berkeyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah, maka orang itu kewajiban saling tolong menolong di dalam kebaikan dan berbuat takwa. Umpama kata Pak Bedul, ayo cek Pak Mardi make mobil, atuh tuturkeun, ari kita diajak ngaji mah. Betul apa enggak? Tapi cek kiai omongkeun jeung anu, ulah ngaji ka dieu itu. Aturan dituturkeun hari niat ka gorengan mah. Bagus teh ngajak ngaji. Bagus yang ngajak ngaji. Ikutin udah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan saling tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Alhamdulillah. Setelah berjalannya dari sana, ibu hanya semua apa perbuatan, perilaku, ucapan kalau diniatkan ibadah pasti ada buahnya. Ya, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajah. Orang-orang yang berhijrah dari Binuang Lempang, dari Binuang Melaku Meriki, ya, dari Carenang Melaku Meriki, hijrah namanya pindah, terus berjuang dia, ngantuknya dilawan sama dia. Karena musuh yang sesungguhnya, perang yang sesungguhnya adalah melawan hawa nafsu kita. Ini jam segini pengennya turun. Apa enggak?
diperangin sama kita. Betul? Jauh-jauh ado-ado ini caranya beriki kan ado tak perangi badan orang lemah, yuk kita harus kuat sama dia berperang. Kalau dia sudah berhijrah pindah dari rumah ke pengajian, dia berperang melawan hawa nafsunya di jalan Allah untuk ngaji, untuk zikir, maka orang itu dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan badannya a'dhamu darajat, orang itu akan diangkat derajatnya. Bahkan tidak sedikit ada pesantren yang sekarang ternama, itu pesantren Nur El Falah Kubang. Abah Haji Abdul Kabir pendirinya. Abah Haji Abdul Kabir itu waktu mondok, beliau waktu di Jombang Tebu Ireng itu, yaitu ngasuhnya Gus Dur waktu kecil. Nah, punya orang tua Abah Haji Marjuk. Abah Haji Marjuk kalau lagi ada kambing di bawah itu dicuri aja udah. Sini kambing saya. Dipinta bukan lagi dirampok. Disapatin koin beheng dia, lamun teu dibikin. Disapatin apa tuh? Tak copot endase. Gitu sih berarti ulun dicopot berarti. Tak copot endase kalau orang oleh, maksudnya menteu boleh nyopot kambing. Copot itu jukutnya. Copot jukut. Mana copot di jukut juga aneh. Oh, orang itu ya tak. Udah coba-coba ya bukan kamu orang itu. Lihat ngomong lagi. Aduh, kita copot mau jukut deh. Aduh, mau jukut nah, depan tadi kita jukut. Orang jukut itu rumput di orang itu mah copot. Tuh lain bahasa ya. Ya kan? Ya. Beda bahasa, beda pengertian. Benar apa enggak? Sendirian bahasa Sunda, bahasa Jawanya? Dewe. Alhamdulillah punya rabi. Nyuci dewean, nyuci piring dewean, nyuci baju dewean. Maksudnya meren ngubah piring sorangan baik, ngubah baju. Pandine ngomong karena ke orang terahan yang ke orang Sukasari. Naon? Lu ngubah piring dewean. Serius, pasti bahasa ya. Cicing ngorok sendirian maksudnya. Nah, jarang mengerti ya. Yang Jawa dia orang ngerti. Ya kan begitu. Jadi yang dari tadi orang berhijrah berperang maka orang itu akan diangkat derajatnya. Seperti tadi yang saya bilang tadi Nur El Falah tadi sampai ternama pesantrennya sekarang pesantren di Serang terbaik itu. Luar biasa. Jadi jangan kecil hati, jangan putus asa. Jika kita punya masa lalu yang kelam, kembalikan kepada Allah. Yang lalu biar berlalu, kita buka lembaran baru. Lewat apa? Harus ada kendaraannya. Lewat dzikir manaqib. Alhamdulillah. Semua kalau tidak ada perantaranya ini amat susah. Betul apa enggak? Contoh, kita jangan jauh-jauh nih. Andri yang namanya kebinuan, kalau nggak ada kenalan orang Binuang, bingung. Jauh-jauh mending orang Binuang. Orang ini Kaso nih, Kaso. Saya ke Kaso mau nganterin surat. Kaso mana kan? Eta Kaso begitu masuk ke dalam kampung Kaso, itu ada 20 Kaso. Kaso panjang, kaso pendek. Ini kurang dong judul lagu. Kaso panjang, kaso pendek. Kaso ngaronyo ka jalan. Judul lagu kurang. Itu akhirnya bingung sampai itu surat balik lagi tuh. Karena kita gak ada tahu orang di situ. Gak ada yang kenal satupun. Sama dengan dzikir manaqib, ibu sendiri kalau nggak ada wasilah, contoh di Carenang ada wasilahnya Ajijen, ikuti. Kalau kita sudah satu keluarga, buang yang jelek, ambil yang baik. Ya, ada yang jelek jangan sampai coba diceritain ke orang, karena kita sedang membenahi diri sendiri dan membenahi hati kita masing-masing. Alhamdulillah. Setelah dzikir manaqib, karena semuanya minallah, dari Allah kembalikan kepada, kosong dirinya hanya dari Allah kepada. Setelah mengenal jamaah dengan jamaah, minal qalbi ilal qalbi, apa? Dari hati ke hati, tidak ngomong tapi sudah tahu apa yang diinginkan jamaah, apa yang diinginkan guru, dari hati ngerasain.
Umpama saya diomongin orang, sakit hati nggak ya kalau saya lagi ngomongin orang nih? Coba aja sama ibu-ibu diomongin orang, sakit nggak? Nah seperti itu, itulah hati. Jadi ulah daek nyiwit, lamun can nyiwit sorangan. Betul apa enggak? Ya, orang aja mukul uang, lamun orang nakol dewe dibaik. Aduh. Jadi maksudnya jangan nakal orang, jangan mukul orang kalau belum mukul diri sendiri. Bagaimana sebelum menyakiti orang, rasakan sakitnya hati diri sendiri. Betul. Betul apa enggak? Dikir mana? Ayo bareng itu, tepuk tangan lah, bareng lah. Tepuk bareng mana? Tepuk tangan bareng. Jadi begitu orang sudah seperti tadi diolah rasanya, diolah pikirannya, diperbaiki akhlak dan perilakunya, semoga Allah akan sayang pada kita, senang pada kita. Kalau namanya orang disayang, bagaimana sih? Apa-apa yang buat dia yang dicinta. Kenapa enggak? Jadikanlah Allah senang pada dirimu, karena keriduan Allah terletak pada keriduanmu. Contoh, pan aing balangsak baik, selama ibu tidak ridho di dalam belangsak, selama ibu tidak ridho di dalam kemiskinan, maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan. Kenapa? Karena ibu akan ditahan kesenangannya, karena ibu masih tidak ridho. Begitu dia makin ridho menjadi istrimu, diapa-apakan saja, suami pun akan sayang. Atau sebaliknya, suami diapain-apain saja mau, kadang nggak salin, istri duluan yang salin. Bener nggak? Kadang istri kebutuhan ini didulukan dulu istri dulu. Kadang salaki mah pamajikan manges jungkir sendal lagi gitu tah. Sampai hakna teh panjangnya. Tala laki mah si make sama jepit kene. Soalo harga 10.003. Hai kene begitu ya. Tapi bagaimana? Kenapa? Karena saking sayangnya suami. Kalau suami ditanya sama ibu, dari hati ke hati minal qalbi ilal qalbi, ditanya di kamar. Sebenarnya ahai nyenangkan neng itu sih. Atuh hayang jasa, padahal kumaha keadaannya begini. Kabe pasti ingin menyenangkan yang namanya istri. Pasti itu. Coba tanya kuari. Bukan salah. Kabe yang menyenangkan. Tapi keadaan. Berikan kesempatan suamimu. Berikan kesempatan suami yang lagi sedang bekerja. Betul apa enggak? Sedang berusaha. Atau kan kita ini kebutuhannya banyak. Kayak kita lagi dikejar-kejar hantu. Perasaan sudah lari orang mengoser. Bener enggak? Perasaan udah lari jauh. Pas lihat ke bawah, loh masih di sini. Nah itulah kita kebutuhannya banyak, berdoanya kita jarang, berjamaahnya kita kurang, keyakinannya tidak ada, istiqomahnya tidak ada, doanya tidak mustajab. Akhirnya jalan di tempat. Ya? Bener enggak? Ekonomi bukan tambah maju, yang ada keluhan. Makin ngeluh diceritain ke orang 1, 2, 3, 40 orang mendengar cerita ibu, maka 1-2 wali. Lamun cerita asam urat, setiap orang ibu selamanya akan sakit asam urat. Datang ke pasar, ngomongkeun aing buka salah ki susah bae hiji. Di pasar aya limanu ngadenge. Lempang nganter anak sekolah ngomong deui. Lempang kabang ngomong deui, lempang ka pengajian ngomong deui, kadenge pas ngomongna diari dikir anu dituturkeun ku malaikat, pantes jelema ngeluh mah teu kaya-kaya. Betul. Ini mah fakta. Betul apa enggak? Tapi orang melepaskan dirinya dari dirinya, selalu minallah ilallah, maka orang itu akan bebas melepaskan tanpa beban. Bagaimana kendaraan yang tanpa beban larinya akan cepat, tapi kendaraan yang penuh dengan beban dan barang muatan yang berat, dia tidak bisa lari walaupun sudah digas begitu kencangnya. Betul apa enggak? Sama dengan diri kita, ingin kita bukan jalan di tempat, ingin ekonominya bangkit, ingin keyakinannya bangkit, tapi hati kita ini tidak bisa melepaskan dari diri kita, tidak melepaskan dari hutang kita, tidak bisa melepaskan dari kesulitan kita, sehingga yang ada jalan di tempat. Lepaskan dirimu dari dirimu, lepaskan dirimu dari masalahmu, lepaskan dirimu dari persoalanmu, langsung menuju Allah, maka kamu akan ringan membawa apapun masalahnya. Paham sampai sini?
Itu makanya lepaskan dulu. Lewat mana lepaskan? Tidak bisa dilepaskan oleh akal pikiranmu, tidak bisa dilepaskan dengan pemikiranmu. Lepaskan lewat zikirmu. Barangkali kita pernah lupa saja 1 detik, 2 detik, lupa dengan masalah kita yang ada, ingat Allah. Mudah-mudahan lama-lama kita akan selalu ingat Allah ketimbang dunia dan masalah kita. Alhamdulillah. Coba selalu begitu, diajar dulu. Walaupun hanya pas ngaji, ya mau ngaji istimewa, kenapa? Perasaan ke ngaji mah, kita ingat mulai ingat Allah. Di sana gitu behelan istiqomah. Noyon behelan, dawam behelan. Betul? Yang paling dicintai oleh Allah adalah segala perbuatan adwamuha yang terus menerus. Ya, habal amal yang paling dicintai oleh Allah di dalam perbuatan, di dalam amal itu adalah perbuatan adwamuha yang paling mayang. Tapi wa in qala, walaupun sedikit ibu, ya Allah ya hayya, tapi sudah bisa melepaskan tuh diri dari dirinya. Masalahnya sudah lupa lagi, hanya ingat Allah. Akhirnya yang tadi punya persoalan Allah angkat persoalannya. Nah itulah gunanya ketemu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak tahu tentang persoalan ini. Siap? Karena ahli dzikir akan kenal dengan Allah sehingga persoalannya pun akan diselesaikan oleh Allah. Alhamdulillah. Pasti ada buahnya. Setiap ada orang niat, ya Allah di dalam bikin manakib datang ke Abah Yai, saya pengen besok ikut lagi. Nyatanya belum juga malam Sabtu sudah ngupas lagi. Ada yang begitu. Allah berikan kemudahan. Kenapa dimudahkan? Karena dia sudah lepas dari dirinya, jadi larinya cepat, dia udah gesit. Arti nih, mau ke sholat masalah, ya kan? Lagi sholat utang, lagi sholat kreditan motor, lagi ngaji kreditan mobil, lagi ngaji masalah anak. Bagaimana kita melepaskan diri kita? Tidak akan ada masuk keyakinan itu kalau masih terhalang, terhijab oleh persoalan kebutuhan dunia. Betul? Hubud dunia, ayo. Kullu roksi khotiatin. Cinta dunia adalah asal muasalnya segala kesalahan. Kan lagi hubud dunia roksu kulli khotiatin. Cinta dunia adalah asal muasal segala kesalahan. Salah langkah dia. Cuma langkah mau ngapain kamu? Ke Jakarta. Saya niat tujuannya mau cari duit. Saya mau kemana? Mau ke Arab. Tujuannya biar kaya. Datang ke Arab. Nemu majikan yang paling jahat. Ujungnya suaminya yang di Indonesia kawin lagi. Yang di sana kamu disiksa. Ada yang begitu? Banyak. Kenapa? Coba kalau dilewati. Contoh, kita jangan nyeritain orang ya. Kita nyeritain diri sendiri aja. Setiap ayah yang ayah lakukan itu semuanya karena ibadah. Entah itu jadi supir ke, entah itu ayah di pasar ke, entah itu ayah kuliah ke, entah ayah itu jadi, pokoknya banyak udah nggak bisa disebut. Tapi niatnya ibadah, maka Allah akan berikan ketajaman hati, Allah akan memberikan keistiqomahan dalam hati, Allah akan memberikan hijab yang ada tersingkap, disebutnya kasab apa? Lain kasab karadakan lain. Kasab itu maksudnya dibuka ku Allah keyakinan itu. Dibuka keraguan itu jadi yakin. Dibuka di dalam kebimbangan itu jadi tambah mantap lagi doanya. Jadi kalau niatnya ibadah, dong ibu ya. Contoh ke suami, ini niat ibadah. Ngaji, niatnya ibadah. Jangan pilih-pilih yang lain. Kalau bisa seperti ini, orang tidak lagi berharap bagaimana saya diupah. Puasa, fadilah ini gak bakalan nanyain lagi. Puasa yang ini, sholat yang ini, surga ke surganya ini. Tidak bakalan lagi. Ayah pengen seperti adalah cinta kepada Allah, ingin memberi, ingin memberi, jangan nuntut. Bagaimana kita belum bisa mengabdi kepada Allah? Mudah-mudahan lewat zikir manakib Allah berikan keikhlasan, keistiqomahan, keyakinan, dan tidak berharap lagi selain hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Pakai L. Ganti pakai K. Lanjut.
Alhamdulillah. Gitu jamaah ya. Jadi lepaskan dulu bebannya adrinya, lepaskan beban supaya nikmat hirup teh. Eta kuatna ge karakudang hees. Muka SMS tagihan teh. Kasih saja. Tagihan motor. Tanggal berapa? Ya tahu mal pemikiran tanggal gitu pemikiran orang. Aduh. Kasih sana. Sudah jalani saja waktunya kebayar. Bayar. Waktunya tidak, ya segitu rezekinya. Yang penting sudah berupaya, alhamdulillah. Yang sudah ngambil mobil, jangan khawatir, minimal Aing pernah kaya, pernah ngasahan mobil anyar. Betul? Anu geus kawin, bisa ditinggalin pemajikan, minimal Aing pernah kawin. Betul apa enggak? Terus udah nikmatin, jangan hilangkan sedikit pun nikmat dari Allah jika ingin ditambah. Kebanyakan kita dihilang-hilangkan, makanya Allah kalau disembunyikan terus nikmat dari Allah, boro-boro ditambah, karena kita termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat. Inna azabi lasyadid, kalau sudah kufur nikmat, ada siksa pedih dari Allah yang susah tambah susah. Mau sholat jadi berat, mau ngaji tambah berat. Geus ngantuk ieu, geus merek kode ieu, aya ngomong bae cenah. Atuh kumaha aja juga sumut. Bener-bener ieu jamaah, merek kode. Alhamdulillah. Gitu di kudu pinter, jadi kalau mau ngaji batuk henteu, batuk naon eta. Aing apal geus. Aing lapar mun neureumna 2 kali aing lapar. Alhamdulillah. Ya sudah segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting buat ayah satu, terus jangan jelek hati dulu ya. Jangan seudon dulu, jangan iri dulu, jangan dengki. Pokoknya jangan iri, jangan dengki, itu penyakit hatinya. Buang jauh-jauh. Ngomongin keluarga, ngomongin jamaah, bareng-bareng gitu jangan. Siap? Saling ba'dukum ya syuddu ba'dukum ba'du, saling kuatin ya, saling kuat.